Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai kurikulum berbasis kompetensi. Untuk itu, jangan lupa tonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Ada yang tahu apa pengertian dari kurikulum berbasis kompetensi? Kurikulum berbasis kompetensi adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Kurikulum berbasis kompetensi dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk inovasi kurikulum. Kemunculan kurikulum berbasis kompetensi seiring dengan munculnya semangat reformasi pendidikan, diawali dengan munculnya kebijakan pemerintah, di antaranya lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, serta lahirnya TAP MPR Nomor 4/MPR/1999 tentang arah kebijakan pendidikan di masa depan. Kurikulum berbasis kompetensi adalah konsep kurikulum yang dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia untuk menggantikan kurikulum 1994. Kurikulum ini dirancang sejak tahun 2000 dan diterapkan pada tahun 2004. Dalam tahap-tahap pengembangannya, kurikulum ini dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2004. Pada kurikulum berbasis kompetensi ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan suatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan tanggung jawab. Tujuan dari kurikulum berbasis kompetensi adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa datang dengan mengembangkan sejumlah kecakapan hidup. Kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa takut, kemudian secara proaktif dan kreativiti, dan menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Kurikulum berbasis kompetensi sebagai sebuah kurikulum memiliki 3 kriteria utama. Kurikulum berbasis kompetensi memuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Artinya, melalui kurikulum berbasis kompetensi diharapkan siswa memiliki kemampuan standar minimal yang harus dikuasai. Implementasi pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi menekankan kepada proses pengamalan dengan memperhatikan keberagaman setiap individu. Evaluasi dalam kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada evaluasi hasil dan proses belajar. Kelebihan dari kurikulum berbasis kompetensi: mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada menekankan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah masing-masing. Bentuk pelaporan hasil belajar memaparkan setiap aspek dari suatu mata pelajaran, memudahkan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan peserta didik. Penilaian yang menekankan pada proses memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal dibandingkan dengan penilaian yang terfokus pada konten. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman dan alat pendidikan bagi guru didasarkan pada 3 aspek pokok. Pertama, asas filosofis yang berkenaan dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Kedua,
aspek psikologis yang berhubungan dengan aspek kejiwaan dan perkembangan peserta didik. Ketiga, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi juga didasarkan kepada asas sosiologis dan teknologis. Tingkat pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Pertama, mengembangkan kurikulum tingkat nasional. Kedua, pengembangan kurikulum tingkat lembaga. Ketiga, pengembangan kurikulum tingkat bidang studi. Keempat, pengembangan kurikulum tingkat satuan bahasan. Prinsip-prinsip pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Pertama, prinsip-prinsip pengembangan. Peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan penghayatan nilai-nilai budaya. Keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Penguatan integritas nasional. Perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi. Pengembangan kecakapan hidup. Pilar pendidikan, komprehensif dan berkesinambungan. Belajar sepanjang hayat. Diversifikasi kurikulum. 2. Prinsip implementasi. Kesamaan memperoleh kesempatan, berpusat pada anak, pendekatan menyeluruh dan kemitraan, kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.